بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله بالتوفيق والعون من الله تعالى في هذه الليلة المباركة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر درسنا وتعلمنا لما يجب علينا لكل مسلم من العقائد والفقه والسلوك. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا. آمين. الأمهات والأخوات، كنا في لقائنا الماضي تكلمنا عن الدور الثاني من المراحل أو المراحل الفقهية. نعم، من المراحل الفقهية. Kita di pertemuan yang lalu membahas fase kedua dari perkembangan ilmu fikih. Ya kan Ibu? Alaysa kadzalik? Di mana Ibu? Bala. Walah. Baik. Kemarin atau di pertemuan yang lalu kita membahas terkait perkembangan ilmu fikih, yaitu kita memasuki fase kedua dari perkembangan ilmu fikih. Lakin lam nantahi minhu. Tapi kita belum selesai kemarin Ibu sekalian ya. Nah, kita belum selesai Ibu sekalian. Kita kemarin masih sampai di pembahasan fikih di masa para sahabat. Ya atau ya? Ya, Ustaz. Nah, sedangkan fase kedua di perkembangan ilmu fikih. Pada perkembangan ilmu fikih, fase kedua itu mencakup masa sahabat dan masa tabi'ut tabi'in. Ya kan Ibu ya? Kita Ya, Ustaz. sedikit. Dan fase pertama adalah masa diturunkannya syariat atau wahyu. Kemudian fase kedua adalah masa sebelum munculnya madhab-madhab fikih yang terkenal seperti di masa kita. Yang kita bahas kemarin di fase kedua ini ada referensi-referensi jika kita ingin mengetahui fikihnya para sahabat dan fikihnya para tabi'in, kemana kita merujuk, maka di sana ada rujukan-rujukan yang musnad, yaitu yang disebutkan dengan riwayat sanad, ada juga yang ghairu musnad, yang penyebutannya tanpa riwayat sanad. Di sana sudah kita sebutkan masing-masing referensinya, ada Musannaf Abdul Razak, kemudian Musannaf Ibn Abi Syaibah, dan ada Al-Awsat Ibn Munzir. Kalau Al-Awsat di sana kita sampaikan juga kemarin bahwasanya di sana ada yang disebutkan secara dengan sanadnya, ada yang disebutkan secara langsung. Kemudian untuk yang ghairu musnad kita bisa merujuk ke fikih, kitab-kitab fikih muqaran. Fikih muqaran itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita mungkin perbandingan madhab. Baik, kemarin kita sudah membahas fikih di masa sahabat dan kita sampaikan bahwasanya para sahabat semua para sahabat itu sebenarnya mampu untuk beristihad. Semuanya alim. Semuanya para sahabat itu alim dan mampu untuk beristihad. Hanya saja semuanya alim dan mampu untuk beristihad dengan apa namanya? Tingkatannya masing-masing. Jadi tingkatan alim itu bermacam-macam. Kita tahu sebagaimana orang awam itu juga tingkatannya bermacam-macam. Ada yang awam yang pernah belajar, ada yang awam tahu bahasa Arab, ada yang awam belum pernah belajar sama sekali. Ya kan Ibu ya? Maka seorang alim atau berilmu, ulama, mujtahid itu juga mempunyai tingkatan-tingkatan sejauh mana keilmuannya.
Demikian juga para sahabat, meskipun semua para sahabat itu alim, mujtahid, mereka berbeda-beda kemampuannya. Tapi yakin semuanya itu alim dan mujtahid. Hanya saja tidak semua dari mereka itu berijtihad. Tidak semua dari mereka mengeluarkan fatwa, menyampaikan fatwa. Begitu Ibu ya. Kemudian kita kemarin bahas juga bahwasanya eh, ada di antara para sahabat yang fatwa-fatwanya itu diriwayatkan. Jadi kita nukil kemarin dari apa yang disampaikan oleh Ibn Hazm dan dinukil oleh Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab I'lamul Waqi'in, bahwasanya di sana ada 130 sahabat yang fatwa-fatwanya diriwayatkan. Jadi 130 ini hanya yang fatwanya diriwayatkan saja. Bukan berarti yang berfatwa itu hanya 130. Tidak. Mungkin di sana ada juga sahabat-sahabat lain selain 130 ini yang berfatwa. Namun fatwanya tidak diriwayatkan. Sedangkan para sahabat yang fatwanya diriwayatkan itu hanya 30 ini saja. Begitu kan Ibu? Taib. Di sana ada pembagian dari 130 sahabat ini, ada yang fatwa-fatwanya sangat banyak sekali. Sehingga kalau misalkan fatwa dari masing-masing itu dikumpulkan, itu akan terkumpul eh, jilitan yang sangat besar atau berjilid-jilid. Yaitu ada 7 sahabat di antaranya Umar, Ali, Ibn Mas'ud, Sayyidah Aisyah, kemudian sahabat Zaid Ibn Thabit yang di sini, Zaid Ibn Thabit, kemudian Ibn Abbas, maksudnya Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ada 7 sahabat. Kemudian ada yang jumlah riwayat fatwanya itu sedang, maksudnya sedang di sini. Kalau seandainya fatwa-fatwa dari masing-masing mereka, jika dikumpulkan fatwa-fatwanya, maka jumlahnya sedikit. Jadi masing-masing dari sahabat ini jumlahnya ada 13 sahabat, masing-masing dari mereka kalau dikumpulkan fatwanya, maka sedikit jumlahnya. Mungkin uh, ada beberapa lembar atau jilitan tipis, gitu. Tidak sampai jilitan tebal atau beberapa jilid. Tidak seperti yang pertama tadi. Di sana ada 13 sahabat, ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Ummu Salamah, dan Anas bin Malik, ada Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah, dan Abdullah ibn Amr, dan Ibn Zubair, dan Abu Musa, kemudian Jabir, kemudian sahabat Mu'ad ibn Jabal, kemudian Sa'ad ibn Abi Waqqas, dan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhum ajma'in. Adapun sisanya dari 130 tadi, 130 tadi itu total yang dinukilkan fatwanya, yang diriwayatkan fatwanya. Kemudian sudah dikurangi 7 dan 13, berarti 20. Dikurangi 20 tersisa hanya 110 sahabat. Dari 110 sahabat yang dinukilkan fatwanya, fatwa mereka ini sangat sedikit sekali. Maksudnya fatwanya sedikit bagaimana? Kalau seandainya semua dari mereka dikumpulkan fatwanya, bukan perorangan, tapi semuanya, semuanya dikumpulkan fatwanya, maka jumlah fatwanya itu tetap hanya sedikit saja. Mungkin hanya satu jilid yang tidak terlalu tebal. Gitu ya, Bu ya. Dan itu banyak, ada 110. Sisa dari 130 dikurangi 7 dan dikurangi lagi 13 tadi. Ada 110 sahabat yang jumlah fatwanya, yang diriwayatkan, jumlah fatwa yang diriwayatkan sangat sedikit. Di antara mereka ada Abu Darda, kemudian Hasan dan Husain, cucu Rasulullah SAW, kemudian ada Ubay bin Ka'ab, kemudian ada Abu Ayyub Al-Ansari, kemudian Asma, kemudian Zaid bin Arqam, kemudian Buraidah, kemudian Thauban radhiyallahu anhum ajma'in. Dan kemarin juga kita bahas juga madrasah-madrasah yang ada di masa sahabat. Maksudnya madrasah fikih. Madrasah fikih yang ada di masa sahabat. Itu ada 3. Terpusat hanya pada 3 saja. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam
Ibn Madini dalam kitab Al-Ilal, lam yakun fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man lahu suhbah yadhhabuna madhhabahu wa yuftuna bi fatwahu wa yaslukuna tariqatahu illa thalathah. Abdullah bin Mas'ud, wa Abdullah bin Abbas, wa Zaid bin Thabit. Jadi tidak ada dari kalangan sahabat yang mana mereka mempunyai pengikut atau murid yang sangat banyak. Tidak ada dari kalangan sahabat yang mempunyai murid yang sangat banyak dan murid-muridnya ini yadhabuna madhabahu, bermadhab dengan madhab mereka. Wa yuftuna bi fatwahu, dan berfatwa dengan fatwa-fatwa mereka. Maksudnya menukilkan fatwa-fatwa sahabat ini. Wa yaslukuna tariqatahu, dan menjalankan syariat sesuai dengan apa yang difatwakan sahabat. Tidak ada dari kalangan sahabat yang seperti itu, yang mempunyai banyak murid dan murid-muridnya ini betul-betul bermadhab dengan madhabnya. Kecuali salasah, kata Ibn Madini, Al-Imam Ali bin Madini. Illa salasah, kecuali tiga. Tiga itu sahabat siapa saja. Ada Ibn Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud di Irak, kemudian ada Abdullah bin Abbas di Mekah, dan ada Zaid bin Thabit di Madinah. Ya kan Ibu ya? Baik. Dan kemarin kita bahas juga tidak hanya ini, tapi kita bahas juga perkembangan dari madhab para sahabat ini. Dari tiga madhab ini, ternyata berkembang murid-muridnya, murid-murid hanya dari kalangan tabi'in. Misalkan di sana ada di Madinah, misalkan di Madinah kemarin kita bahas bahwasanya di Madinah itu ada sahabat Zaid ibn Thabit yang menjadi pusat keilmuan, yang eh, orang-orang itu belajar semuanya darinya, mengambil fatwa darinya. Tapi sepeninggalan Zaid ibn Thabit, maka dilanjutkan oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini juga alim dari kalangan sahabat, tapi beliau juga banyak menukilkan fatwa-fatwa dari Zaid ibn Thabit. Dan murid-murid dari beliau-beliau ini, dari Zaid ibn Thabit dan uh, Abdullah bin Umar, itulah yang menjadi ulama-ulama Madinah di masa tabi'in. Murid-murid dari Zaid bin Thabit dan Abdullah bin Umar akan menjadi ulama-ulama di Madinah di masa tabi'in. Di antaranya yang kita sebutkan di halaman ini ada Imam Nafi' dan Salim. Kita jelaskan kemarin, Nafi' ini sebenarnya adalah Maula Ibnu Umar, yaitu budaknya Abdullah bin Umar. Nah, jadi selain jadi budaknya, beliau juga jadi muridnya. Kemudian Salim ini siapa? Salim ini adalah Ibn Abdullah bin Umar. Jadi anaknya Ibnu Umar, anaknya Abdullah bin Umar. Jadi selain jadi anaknya juga banyak belajar dari ayah. Dan keduanya jadi ulama Madinah di masa tabi'in. Kemudian di sana ada Az-Zuhri. Az-Zuhri ini adalah murid dari Salim. Ini juga menjadi ulama di kalangan tabi'in. Setelah meninggalnya para sahabat, di antara ulama Madinah dari kalangan tabi'in adalah Az-Zuhri. Az-Zuhri ini adalah murid dari Salim. Dan kita sebutkan kemarin juga uh, Az-Zuhri ini adalah gurunya Imam Malik, salah satu imam empat madhab. Dan Imam Malik tidak hanya belajar dari Az-Zuhri, tapi juga belajar dari Al-Imam Nafi'. Dan di antara riwayat, kita sampaikan kemarin bahwasanya riwayat yang paling sahih, yang paling terjamin kesahihannya adalah riwayat Imam Malik yang diambil dari Imam Nafi', dan Imam Nafi' mengambil dari Abdullah bin Umar. Ini di antara eh, riwayat yang paling sahih. Dan itu tingkatan berikutnya riwayat yang paling sahih adalah riwayat Imam Malik dari Imam Az-Zuhri, dan Imam Az-Zuhri diambil dari Imam Salim. Imam Salim diambil dari Abdullah bin Umar. Baik. Jadi Imam Malik itu adalah murid-murid dari di antaranya murid dari Imam Nafi dan Imam Az-Zuhri, dan ini adalah perkembangan atau perpanjangan dari
madhab sahabat Zaid bin Sabit. Jadi bukan Imam Malik itu bukan tiba-tiba datang membuat syariat sendiri, tidak. Tapi beliau adalah perpanjangan dari madhabnya sahabat Zaid bin Sabit. Begitu ya, Bu ya? Uh, Kemudian Imam Malik mempunyai murid, di antara muridnya adalah Al-Imam Syafi'i. Jadi kalau kita runtun kemarin, Imam Syafi'i itu sebenarnya awal pertama kali belajar adalah di Mekah. Karena masa kecil beliau di Mekah, meskipun dilahirkan di Gaza, Palestina. Tapi di usia 2 tahun beliau diajak kembali ke Mekah oleh ibunda beliau dan ber dan belajar dari ulama-ulama Mekah. Di masa kecil beliau, pertama kali belajar itu belajar kepada ulama-ulama Mekah. Di antara guru beliau di Mekah adalah Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah. Tapi setelah di usia remaja, Imam Syafi'i berpindah ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i ini juga termasuk muridnya Imam Malik. Berarti Imam Syafi'i ini mengambil fikihnya ulama Mekah di masa kecil beliau. Kemudian setelah itu mengambil fikihnya ulama Madinah, madhab Mekah dan madhab Madinah beliau pelajari. Tapi ternyata bukan hanya sampai di situ saja, Imam Syafi'i pada prosesnya juga sempat berpindah ke Irak, ke Basra, naam, ke ke Baghdad. Kalau sekarang mungkin masuk kawasan Baghdad. Naam. Eh, di sana Al-Imam Asy-Syafi'i di Irak bertemu dengan Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Kalau kita lihat bagiannya ke samping, di sana ada Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani ini adalah Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz? Nah, Yasarallahu warahmatullahi. Muhammad ibn Hasan Hmm. Asy-Syaibani ini adalah temannya dan sekaligus muridnya Abu Hanifah. Jadi Imam Syafi'i itu mengumpulkan madhab para sahabat semuanya. Beliau awal belajar itu di Mekah, mengumpulkan madhabnya ulama Mekah. Kemudian beliau berpindah ke Madinah, mengumpulkan madhabnya ulama Madinah. Kemudian juga Imam Syafi'i berpindah ke Irak, mengambil madhabnya ulama-ulama di Irak. Ya. Gitu ya, Bu ya. Dan ternyata Ya. Imam Ahmad itu juga mengambil fikih dari Imam Syafi'i. Meskipun Imam Ahmad aslinya orang Irak, orang Baghdad, tapi beliau sempat bertemu saat Imam Syafi'i pergi ke Baghdad. Imam Ahmad bertemu dengan Imam Syafi'i dan mengambil banyak faidah dalam fikih kepada Imam Syafi'i. Jadi banyak belajar fikih kepada Imam Syafi'i. Meskipun Imam Syafi'i juga belajar kepada Imam Ahmad, yaitu dalam hal apa? Dalam hal riwayat hadis. Jadi Imam Syafi'i itu mengambil riwayat hadis dari Imam Ahmad juga. Tapi kalau fikih, Imam Ahmad yang belajar kepada Imam Syafi'i. Baik. Kemudian di Mekah, di sana di masa sahabat ada sahabat Abdullah ibn Abbas yang betul-betul menjadi pusat keilmuan, yang terbentuk secara alami mazhab Abdullah ibn Abbas di Mekah. Dan di antara murid-murid Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu di sana ada Amr bin Dinar. Amr ibn Dinar. Sahabat apa? Tabi ini Amr ibn Dinar ini dari kalangan tabi'in. Beliau mempunyai murid yaitu Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah ini adalah ulama di Mekah. Sufyan ibn Uyainah ini adalah ulama di Mekah dan kita sampaikan kemarin bahwasanya Sufyan ini sebenarnya mempunyai madhab tersendiri. Jadi beliau mempunyai murid yang sangat banyak sekali, pengikut yang sangat banyak sekali, dan terbentuk madhab. Secara alami juga terbentuk madhab. Karena saking banyaknya muridnya. Baik. Hanya saja seiring dengan berjalannya waktu, madhabnya Sufyan ibnu Uyainah ini lama-kelamaan hilang. Lama-kelamaan lenyap. Karena mungkin tidak ada lagi yang meriwayatkan perkataannya. Maksudnya tidak ada lagi yang betul-betul membukukan semua madhabnya dan berkhidmah kepada madhabnya di tahqiq. Karena empat madhab, kalau kita perhatikan nanti insya Allah kita pelajari, empat madhab itu masing-masing dari empat madhab itu perkembangannya sangat luar biasa dan sangat
detil, dan itu karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul Allah mempersiapkan para ulama yang berkhidmah kepada masing-masing madhab dari empat madhab ini. Adapun madhab-madhab yang hilang, yang lenyap, sudah tidak ada lagi, itu sebenarnya banyak sekali, ada puluhan. Hanya saja, ini memang takdir Allah. Allah menyisakan hanya empat saja sebagai pilihan. Adapun yang lain, Allah tidak mentakdirkan ada yang betul-betul berkhidmah pada madhab-madhabnya. Seperti madhabnya Sufyan ibn Uyainah, meskipun pada masa beliau hidup, itu banyak sekali murid beliau. Tapi di masa-masa berikutnya, tidak ada yang berkhidmah secara khusus kepada madhabnya. Jadi tidak ada yang mengumpulkan dan membukukan madhab-madhabnya dan murid-murid, pendapat-pendapat dari Sufyan ibn Uyainah dan pendapat-pendapat dari murid-muridnya, penjelasan-penjelasan dari murid-muridnya, atau murid-muridnya tidak menuliskan penjelasan-penjelasan dari perkataan Sufyan ibnu Uyainah atau dan seterusnya seperti itu. Intinya lenyap madhabnya Sufyan ibnu Uyainah. Tapi Sufyan ibnu Uyainah ini juga merupakan guru dari Al-Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Ahmad ibn Hambal secara singkat. Dan kita bahas di pekan lalu. Dan di sana ada Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani ini selain temannya Abu Hanifah, tapi juga beliau pernah bertemu dengan Sufyan ibn Uyainah dan mengambil fikih dari Sufyan ibn Uyainah. Kita berpindah sekarang ke daerah Irak, atau tepatnya Kufah dan Basrah. Kufah dan Basrah. Atau mungkin berkembang menjadi Baghdad. Baghdad. Yaitu Baghdad itu memang pada zamannya itu merupakan pusat peradaban, sempat menjadi ibu kota kekhalifahan. Baik. Di Baghdad pada masa sahabat, di sana ada sahabat Abdullah ibn Mas'ud yang betul-betul menjadi pusat keilmuan sehingga terbentuk secara alami madhabnya Abdullah ibn Mas'ud di Irak. Dan Abdullah bin Mas'ud ini mempunyai murid dari kalangan tabi'in, dan di antara murid Abdullah bin Mas'ud adalah Alqamah. Tabi'in yang bernama Alqamah ini mempunyai murid yang bernama Ibrahim An-Nakha'i. Ibrahim An-Nakha'i. Dan Ibrahim An-Nakha'i mempunyai murid yang namanya Hammad. Dan Hammad ini adalah salah satu guru dari Abu Hanifah. Jadi ini adalah silsilah madhab Hanafi, silsilah madhabnya Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah, an Hammad, an Ibrahim An-Nakha'i, an Alqamah, an Abdullah bin Mas'ud. Ini silsilah madhab Hanafi. Dan tadi sudah kita bahas bahwasanya Abu Hanifah ini mempunyai teman dan sekaligus murid namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini termasuk gurunya Imam Syafi'i juga. Nah, Imam Syafi'i banyak mengambil ilmu, uh, maksudnya mengambil ilmu fikih maksudnya, mengambil ilmu fikih dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Demikian juga Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani pernah bertemu dengan Imam Malik, dan Imam Malik mengambil faedah dari Masalahnya. Jadi umat sekalian, dari bagan-bagan ini kita bisa memahami bahwasannya ilmu itu dengan sanad. Ilmu itu dipelajari dengan sanad. Fikih itu dipelajari dengan sanad. Dari guru kepada muridnya, kemudian kepada muridnya lagi, kemudian kepada muridnya lagi, dan seterusnya sampai datang di masa kita. Itu terus dari guru kepada muridnya, kemudian kepada muridnya lagi, kepada muridnya lagi, terus seperti itu. Jadi misalkan kalau kita perhatikan di sini dari Rasulullah, dari Rasulullah kepada para sahabat, dan terfokus pada tiga sahabat ini, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, kemudian Zaid bin Thabit. Dari tiga sahabat ini masing-masing mempunyai murid dari kalangan tabi'in. Kemudian dari kalangan tabi'in mempunyai murid-murid lagi dari kalangan tabi'ut tabi'in. Kemudian di sana muncullah banyak madhab di sana. Dan dan dari masing-masing madhab di sana mempunyai murid-murid lagi. Terus
mempunyai murid lagi, mempunyai murid lagi, mempunyai murid lagi, terus sampai di masa kita. Jadi keilmuan itu dengan silsilah, dengan silsilah sanad. Kalau kita bisa dilahirkan itu dengan silsilah nasab, ya kan Ibu ya? Ya, Nah, kalau kita bisa dilahirkan dengan silsilah nasab, maka ilmu itu juga dengan silsilah sanad. Begitu Ibu ya? Ini harus ya, Ustaz. betul-betul kita pahami. Karena sanad itu sangat penting di dalam agama kita. Sanad itu sangat penting di dalam agama kita. Bukan bukan apa ya istilahnya? Iya mungkin kalau di zaman sekarang terkadang sanad itu disalahgunakan atau disalahpahami juga, nah, disalahgunakan atau disalahpahami. Terkadang ada yang orang belajar itu yang penting cari sanad saja, ngumpulin sanad, banyak sanad gitu. Bukan itu tujuan utama belajar. Jadi harus mengumpulkan sanad saja. Tidak. Tapi yang penting ilmunya, kita memahami dan menguasai ilmunya. Itu sanad itu untuk memastikan bahwasanya guru kita itu betul-betul guru yang layak untuk diambil keilmuannya. Bukan berarti yang kita kumpulkan hanya sanadnya saja. Tapi, naam, ilmu itu harus diambil dengan sanad. Makanya para ulama kita mengatakan laula sanadu laqala laula sanadu fil Islam laqala man syaa ma syaa. Kurang lebih demikian. Kalau tidak karena adanya sanad di dalam agama Islam, pasti orang akan berbicara apapun semaunya dia terkait dengan syariat Islam. Sanad itu menjaga kemurnian agama kita. Gitu Ibu ya. Sanad itu menjaga kemurnian agama kita. Jadi bersambung. Jadi ini kata gurunya demikian, kemudian gurunya lagi memang berkata demikian. Jadi dari mana kita mendapati perkataan ini atau pendapat ini? Terus bersambung. Kita tahu seperti itu. Dan ini ada kaitannya dengan hal yang sempat saya singgung sebelumnya. Apa? Apakah kita bisa mengambil kesimpulan atau menyimpulkan sendiri dari Al-Quran dan Hadis, maksudnya menyimpulkan hukum-hukum syariat dari Al-Quran dan Hadis? Jawabannya tidak. Kita harus mengambil dari para ulama yang bersambung sanadnya, yang bersambung keilmuannya, yang terjamin keilmuannya. Begitu Ibu ya? Bisa dipahami maksud saya Ibu ya, insya Allah. Insya Allah. Nah, subhanallah. Semoga Allah memberikan taufik pada kita semua. Eh, Terakhir di pertemuan yang lalu kita sempat menutup dengan cerita itu kan Ibu ya, dengan cerita bahwasanya seorang wanita bertanya kepada seorang qadhi, kemudian al-qadhi itu memberikan pilihan, apakah kamu ingin saya beri jawaban dari Al-Quran dan hadis atau saya berikan jawaban dari perkataan Imam Syafi'i. Ternyata penanya ini cerdas, ternyata penanya ini pintar. Dia menjawab apa? Saya ingin jawaban dari Al-Imam Syafi'i. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena kata kata wanita tersebut, saya lebih percaya kepada pemahaman Al-Imam Asy-Syafi'i dalam memahami Al-Quran dan Hadis daripada pemahaman Anda, Al-Qadhi, ayuhal Qadhi. Saya lebih percaya pemahamannya Al-Imam Asy-Syafi'i dari pemahaman Anda, wahai Al-Qadhi. Atau mungkin kalau sekarang, wahai Ustadz, gitu. Baik. Uh, ini juga terkait dengan dulu. Mungkin saya pernah menyinggung, mahal sekalian. Dulu mungkin saya pernah menyinggung. Di antara tujuan kita mempelajari pengantar ilmu fikih ini, supaya kita bisa mempelajari fikih dengan jalan yang tepat, dengan cara yang tepat. Karena sebagian orang, atau mungkin bahkan banyak di zaman sekarang, itu mempelajari fikih. Kemudian dia berpikir di dalam hatinya dan di dalam benaknya, bahwasanya ketika saya membaca kitab fikih, dia berhayal dan apa namanya memiliki prasangka di dalam hatinya bahwasanya di dalam kitab fikih ini kalau yang sesuai dengan dalil Al-Quran dan hadis maka akan saya
ambil. Kalau yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka tidak saya ambil. Mungkin ada yang pernah mengalami seperti itu, atau ada yang mendapati orang berkata seperti itu. Ini sebenarnya pemahaman yang salah dan perlu diluruskan. Para ulama saat menjelaskan suatu hukum, mereka tidak mungkin menjelaskan suatu hukum tanpa dalil. Ini betul-betul perlu dipahami. Para ulama itu bukan seperti kita. Para ulama itu adalah orang-orang yang salih, orang-orang yang bertakwa, takut kepada Allah, dan mereka itu berilmu. Seperti kita sebutkan kemarin, Imam Malik itu adalah nasirus sunnah. Terkenal di zamannya, beliau adalah pejuang yang selalu memperjuangkan sunnah. Al-Imam Syafi'i murid Imam Malik. Dan Imam Syafi'i itu mengkumpulkan semua madhabnya para sahabat, baik di Irak, di Mekah maupun di Madinah. Sahabat Imam Ahmad itu hafal 1 juta hadis. Jangan dibayangkan para ulama itu seperti kita, seperti orang-orang di zaman kita. Kalau hasya, sama sekali tidak sama. Para ulama itu adalah orang soleh, orang bertakwa, orang alim, yang mereka kalau membahas suatu hukum, yang mana membahas suatu hukum itu berarti kan menyampaikan sesuatu maksud dari Allah, kan gitu kan? Mereka sangat berhati-hati, betul-betul sangat berhati-hati. Bahkan kemarin kita sempat sebutkan uh, Abu Hanifah dan para sahabatnya itu saat membahas dan mendiskusikan satu permasalahan saja 100 hari baru dapat kesimpulan. Mereka betul-betul sangat berhati-hati. Jadi jangan pernah berpikir misalkan mempunyai prasangka buruk itu husnudzon. Yakin itu adalah suatu husnudzon dan tuduhan yang keji. Nah, saya kalau misalkan oh ini misalkan kitab fikih ini, misalkan kita mempelajari kitab madhab syafi'i, misalkan kitab fikih madhab syafi'i. Oh, di dalam kitab ini ada yang sesuai dengan dalil, ada yang tidak sesuai dengan dalil. Ini betul-betul prasangka yang salah. Ya, ini suudzon namanya terhadap para ulama. Dan apa namanya? Tidak memposisikan para ulama sebagai ulama. Jangan anggap para ulama itu seperti kita, orang-orang zaman sekarang. Begitu Ibu ya? Yes. Sempat kita sampaikan juga kemarin, iya, kalau kita membuka kitab-kitab fikih yang mukhtasar, yang ringkas, kita tidak akan menemukan disebutkan dalil di sana. Apakah ayat dari Al-Quran maupun hadis, bukan berarti tidak ada dalilnya. Karena kitab-kitab mukhtasar, kitab yang ditulis secara ringkas, itu memang dibuat ringkas supaya mudah untuk dibaca dan dihafalkan. Maka di sana tidak disebutkan dalil-dalil. Bukan berarti tidak ada dalilnya. Ini penting sekali, wahai sekalian. Terkadang seseorang itu terlalu gegabah. Terkadang seseorang terlalu gegabah. Ini tidak ada dalilnya. Mengatakan tidak ada dalilnya. Maka itu apa? Misalkan ada menemukan perkataan ulama demikian, kemudian dia mengatakan ini tidak ada dalilnya. Itu jangan pernah gegabah seperti itu. Jangan pernah gegabah seperti itu. Kalau misalkan mau merujuk dalil dalam kitab-kitab fikih, maka kita harus membuka kitab yang jumlahnya sangat berjilid-jilid, belasan jilid. Itu kita baru menemukan oh di sana dijabarkan secara detail dalilnya. Bukan hanya disebutkan dalilnya saja tapi tidak dijelaskan, tapi disebutkan dalilnya dan dijelaskan maksud dalil-dalil tersebut dari sisi mana pendalilannya. Itu di kitab-kitab yang sangat tebal berjilid-jilid itu baru disebutkan. Kalau kitab hanya 1 jilid saja, mana mungkin disebutkan dalil di sana. Bukan berarti tidak ada dalil. Di dalam usul fikih, di dalam usul fikih itu ada kaidah yang sangat penting kita pahami, yaitu adamul ilmi bid dalil laisa dalilan. Tidak tahu dalil itu bukan dalil. Nggak tahu dalil itu bukan dalil. Innamad dalil al-ilmu bi'adamid dalil. Adapun yang bisa dijadikan dalil itu adalah betul-betul tahu persis secara pasti bahwasanya ini tidak ada dalilnya. Sedangkan terkadang orang zaman sekarang nggak tahu dalil, tiba-tiba langsung mengatakan nggak ada dalilnya. Ya atau ya? Iya, Ustaz. Kan tak keluar masuk. Nah, insyaallah.
Ustaz, boleh diulangi kaidah usul fikihnya. Syukron. Kaidah usul fikihnya tadi. Adamul ilmi bid-dalil, adamul ilmi bid-dalil laisa dalilan. Tidak tahu dalil itu bukan dalil. Masih mending kalau kita mengatakan saya nggak tahu dalilnya. Bukan berarti nggak ada dalilnya, tapi saya nggak tahu dalilnya kan gitu ya Bapak ya. Nah, bilang dengan jujur saya nggak tahu dalilnya, gitu kan? Daripada mengatakan ini nggak ada dalilnya. Memang sudah meneliti berapa banyak hadis, sudah sudah membaca berapa banyak kitab, sampai mengatakan ini nggak ada dalilnya. Orang eh, dahulu saya misalkan Imam Imam Ahmad misalkan untuk memastikan kesahihan satu hadis saja beliau harus harus safar dari Baghdad sampai ke negeri Syam, bermil-mil. Karena itu dengan onta, nggak dengan pesawat seperti zaman sekarang. Itu untuk memastikan kesahihan satu hadis saja. Sedangkan kita sejauh apa usaha kita untuk betul-betul memastikan bahwasanya setiap permasalahan itu dalilnya apa dan sisi pendalilannya apa. Itu kalau baru membahas dalilnya saja, bukan sisi pendalilannya, gitu kan. Sisi pendalilannya lebih ribet lagi kan gitu. Bagaimana memahami dalil tersebut? Adamul ilmi bid-dalil laisa dalilan. Tidak tahu dalil itu bukan dalil. Innamad dalil, adapun yang disebut dalil, yang bisa dianggap sebagai dalil, innamad dalil al-ilmu bi'adami dalil. Ilmu atau betul-betul mengetahui, memastikan bahwasanya dalil itu enggak ada. Innamad dalil al-ilmu bi'adami dalil. Dibolak-balik. Baik. Kurang lebih demikian Ibu ya. Semoga Allah memberikan taufik pada kita semua. Amin. Baik. Berikutnya Bapak sekalian, kita akan masuk ke berikutnya, yaitu fikih di masa tabi'in. Kalau kita tadi sudah selesai membahas fikih di masa sahabat, di sana ada 3 madrasah fikih utama. 3 madrasah fikih utama di masa sahabat, ada di Mekah, Madinah, dan ada di Irak. Dan perkembangannya kaitannya dengan 4 mazhab itu apa? Sekarang kita berpindah ke masa tabi'in. Baik, fikih di masa tabi'in, ada 4 madrasah utama. Fikih di masa tabi'in itu ada 4 madrasah utama. Ada madrasah Madinah, kemudian Mekkah, Basrah, dan Kufah. Meskipun Basrah dan Kufah ini sebenarnya keduanya masuk ke Irak, ya kan Ibu ya? Basrah dan Kufah ini masuk ke Irak. Tapi di sana dari masing-masing Basrah dan Kufah ini mempunyai ulama-ulama besar tersendiri, baik dalam fikih maupun dalam bahasa. Baik. Nanti kita singgung lagi. Insya Allah kita mulai dari Madrasah Madinah. Madrasah fikih di masa tabi'in di kota Madinah. Siapa saja ulama di sana? Di sana ada yang dikenal dengan Al-Fuqaha As-Sab'ah. Al-Fuqaha As-Sab'ah, atau kalau kita terjemahkan menjadi 7 fuqaha, 7 ulama fikih di Madinah. Dijuluki dengan Al-Fuqaha As-Sab'ah. Siapa saja Al-Fuqaha As-Sab'ah itu? Di sana ada Ubaidullah, atau saya sebutkan secara singkat dulu nama-namanya. Ada Ubaidullah, kemudian Urwah, kemudian Al-Qasim, kemudian Sa'id, kemudian Sulaiman, kemudian Kharijah, dan Abu Bakar. Ada 7. Ubaidullah, Urwah, Qasim, Sa'id, Sulaiman, Kharijah, dan Abu Bakar. Ubaidullah siapa? Ubaidullah siapa? Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud. Cucunya Ibnu Mas'ud. Cucunya, tapi bukan Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud ya. Oh, Kalau bukan. yang di Kufah, itu adalah Abdullah ibn Mas'ud, sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Oh, Itu sahabat. bukan.
Sahabat Abdullah ibn Mas'ud itu mempunyai beberapa anak. Di antaranya Abdullah. Kalau di sini Ubaidullah yang di Madinah, Ubaidullah yang di Madinah ini adalah cucu dari Utbah. Utbah ini, Utbah ibn Mas'ud. Gitu ya? Yes. Naam. Naam. Jadi Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud. Gitu Bu ya? Ini Yes. cicitnya Mas'ud. Cucu. Tapi masih ada kerabat dengan Abdullah bin Mas'ud. Berarti kan Ibu ya? Iya. Naam. Kemudian ada Urwah. Tadi kita sebutkan Urwah. Urwah ini siapa? Urwah ibn Zubair ibn Awam. Itu anaknya sahabat Zubair ibn Awam. Urwah ibn Zubair ibn Awam. Beliau tabi'in, termasuk kalangan tabi'in. Kemudian ada lagi Al-Qasim. Al-Qasim ini siapa? Mohon sekalian, ada yang tahu? Al-Qasim ini adalah Al-Qasim ibn Muhammad Muhammad siapa ini? Apakah Muhammad Rasulullah ada punya anak namanya Qasim? Bukan. Karena Al-Qasim itu sudah meninggal di masa hidup Rasulullah, ya kan Ibu ya? Iya. Ini Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu mempunyai anak dinamakan Muhammad. Karena saking cintanya Abu Bakar kepada Nabi kita Muhammad SAW, Abu Bakar menamakan anaknya dengan Muhammad. Dan Muhammad ibn Abu Bakar, Muhammad ibn Abi Bakar ini mempunyai anak dinamakan Al-Qasim. Al-Qasim ini termasuk salah satu dari Al-Fuqaha As-Sab'ah. Al-Qasim ibn Muhammad. Abu Bakar gitu Ustaz ya? Berarti Bagaimana? cucunya Abu Bakar. Nah, Cucunya cucunya Abu Bakar. Sahih. Al-Qasim ini cucunya Abu Bakar. Kemudian ada Sa'id. Sa'id ini siapa? Ada Sa'id ibn Musayyib. Sa'id di sini maksudnya adalah Sa'id ibn al-Musayyib. Dan ini ulama yang terkenal, ulama tabi'in, sangat terkenal. Sa'id ibn Musayyib. Dia termasuk al-fuqaha as-sab'ah di Madinah. Ada lagi Sulaiman. Sulaiman ini Sulaiman siapa? Sulaiman ibn Yasar. Sulaiman ibn Yasar. Dan insya Allah kita sering mendengarnya. Kemudian yang berikutnya ada Kharidah ibn Zaid. Kharidah ibn Zaid. Zaid siapa? Zaid ibn Thabit, sekalian. Kharidah ibn Zaid ibn Thabit. Yang mana Zaid ibn Thabit adalah muassis madrasah fikih sahabat di Madinah, ya kan Bu ya? Iya, berarti anaknya sahabat itu Ustaz. Naam. Jadi Kharidah ibn Zaid ibn Thabit. Kharidah ibn Zaid ibn Thabit. Kita tahu Zaid ibn Thabit adalah sahabat yang mempunyai mazhab di Madinah. Dan anak beliau yaitu Kharidah ibn Zaid ibn Thabit itu termasuk ulama kalangan tabi'in di Madinah, termasuk fuqaha sab'ah. Termasuk fuqaha sab'ah di Madinah. Yang terakhir ada Abu Bakar. Abu Bakar ini Abu Bakar siapa? Abu Bakar ini siapa? Apakah Abu Bakar Siddiq? Bukan. Kita membicarakan tabi'in, bukan sahabat. Kita membicarakan tabi'in. Abu Bakar ini adalah Abu Bakar ibn Abdurrahman ibn Harith ibn Hisham. Abu Bakar ibn Abdurrahman ibn Harith ibn Hisham. Atau juga biasa dikenal dengan Abu Bakar ibn Hazm. Abu Bakar ibn Hazm. Abu Bakar ibn Abdurrahman ibn Harith ibn Hisham. Atau juga yang dikenal dengan Abu Bakar ibn Hazm. Gitu Bu ya. Tahlah nikuna jami'an. Itu adalah al-fuqaha as-sab'ah. Atau 7 fuqaha. 7 ahli fikih di Madinah.
Kalau ada istilah fuqaha sab'ah, maka beliau-beliau itu adalah ahli fikih di kota Madinah di masa tabi'in. Kemudian selain al-fuqaha as-sab'ah, itu juga ada Salim, Nafi' dan Az-Zuhri. Dan ini sudah kita bahas di halaman sebelumnya tadi. Salim, ini Salim siapa? Salim ibn Abdullah ibn Umar, ya kan Ibu ya? Kemudian Nafi' ini adalah Maula ibn Umar. Dan adalah budaknya Abdullah bin Umar. Dan Az-Zuhri ini adalah muridnya Salim. Dan ini maka silsilahnya mazhabnya Imam Malik. Jadi Imam Malik belajar dari Nafi' dan belajar dari Az-Zuhri. Dan di sini ada guru-gurunya Imam Malik di sini. Begitu juga. Ini madrasah fikih di masa tabi'in di kota Madinah. Adapun di kota Mekah, di sana di antara ulama tabi'in di kota Mekah ada Atha, kemudian Tawus, kemudian ada Mujahid dan Ikrimah. Dan ini semuanya adalah murid-murid dari Abdullah bin Abbas. Ada Atha, Tawus, Mujahid dan Ikrimah. Semuanya dari kalangan tabi'in. Kalau kita mungkin sebelumnya pernah belajar tafsir, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu sekalian ketika belajar tafsir, maka kita akan sering mendengar nama Imam Mujahid. Imam Mujahid. Imam Mujahid ini adalah murid dari Abdullah ibn Abbas. Kita tahu bahwasanya sahabat yang paling menguasai tafsir adalah Abdullah ibn Abbas. Dan murid dari Abdullah ibn Abbas yang sangat dikenal dengan tafsirnya juga adalah Mujahid. Mujahid ini, Al-Imam Al-Mujahid yang kita sebutkan di sini. Itu bukan? Nah, imam tafsir dari kalangan tabi'in itu Imam Mujahid. Kalau di kalangan sahabat ada Abdullah bin Abbas. Baik. Dan ada Ikrim. Kemudian madrasah fikih di masa tabi'in berikutnya adalah madrasah Basrah dan Kufah. Meskipun keduanya itu sebenarnya masuk ke Irak kalau zaman sekarang, tapi masing-masing dari dua kota ini, Basrah dan Kufah, ini memiliki ulama-ulama besar. Berkembang keilmuan di sana, baik di Basrah maupun di Kufah. Baik keilmuan, dari semua keilmuan sebenarnya, termasuk di dalam fikih. Termasuk juga di dalam bahasa. Makanya kalau kita belajar nahwu, mahasiswa sekalian, atau sorof, belajar bahasa Arab, mendalami bahasa Arab, maka kita akan temukan bahwasanya di dalam bahasa Arab itu ada dua madhab yang terkenal. Oh, kok madhab lagi? Madhab itu bukannya di fikih saja. Lah, madhab itu sebenarnya di banyak bidang ilmu. Itu ada madhab. Di banyak bidang ilmu itu ada madhab. Di fikih itu dikenal dengan 4 madhab. Di dalam bahasa Arab itu dikenal dengan 2 madhab. Ada madhab Basri dan ada madhab Kufi. Ada madhabnya ulama-ulama Basrah dan ada madhabnya ulama-ulama Kufah. Jadi jangan heran, memang ilmu itu selalu dengan sanad seperti itu ibu sekalian. Ilmu itu dengan sanad seperti itu. Jadi para ulama itu memulai dengan ketika belajar itu memulai dengan satu madhab dulu. Ditekuni satu madhab, dikuasai, baru mempelajari madhab yang lain untuk membandingkannya. Biasanya seperti itu. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Baik, siapa saja ulama fikih di masa tabi'in di kota Basrah? Di sana diantaranya ada Imam Al-Hasan Al-Basri. Dan kita sangat kenal mungkin dengan nama ini, sangat familiar nama ini ya kan Ibu ya? Imam Hasan Al-Basri. Kemudian juga bagaimana Om? Dikunyain dengan tempatnya ternyata ya. Hasan Al-Basri. Naam, Al-Basri itu dinisbatkan kepada kota Basrah. Basrah. Seperti Al-Bukhari itu dinisbatkan kepada kota Bukhara gitu kan. Al-Imam An-Nawawi itu dinisbatkan kepada kota Nawah. Jadi banyak julukan-julukan ulama itu sebenarnya adalah penisbatan kepada daerah asalnya. Baik. Al-Hasan Al-Basri. Kemudian diantaranya juga ada Ibn Sirin. Ini juga ulama tabi'in yang sangat terkenal.
Kemudian ada Abu Qilabah dan ada Qatadah. Mungkin kita akan sering menjumpai nama-nama ini saat membahas tafsir juga. Saat membahas tafsir dengan riwayat. Karena tafsir, mempelajari tafsir itu bisa dengan dua cara. Ada riwayah dan dirayah. Kalau kita mempelajari tafsir dengan riwayat, itu akan kita sering menjumpai nama-nama ini. Hasan Basri, Ibn Sirin, Abu Qilabah, dan Qatadah. Termasuk dari tadi juga Al-Mujahid. Mujahid, apa? Imam Mujahid. Sama Atha. Jadi banyak sekali nukilan-nukilan dari para tabi'in. Baik, berikutnya madrasah fikih di masa tabi'in di kota Kufah. Di sana ada Alqamah dan Alqamah mempunyai murid yang namanya Ibrahim An-Nakhai. Masih ingat umat sekalian? Alqamah ini siapa? Dan Ibrahim An-Nakhai ini siapa? Baru saja, Om. Namanya banyak itu bingung Ustaz. Beda Ya, dengan mungkin Indonesia. ya Belum mungkin menyesuaikan. karena ya itulah, Om. Tapi nggak apa-apa, karena mungkin mungkin kalau kita sering berinteraksi dengan nama-nama ini maka akan familiar. Karena mungkin jarang kita berinteraksi dengan nama-nama ini. Padahal ini nama-nama ulama kita loh. Nah, nama-nama ulama yang berjasa di dalam agama kita. Kita mengetahui syariat Islam itu melalui perantara mereka. Jadi, ya selayaknya lah, harusnya kita tahu lah. Setidaknya ya pernah dengar aja lah, Om. Apa Ustaz boleh dipotong? Nah, Mau bertanya, biografi mereka itu tidak terkumpul dalam kitab apa ya Ustaz? Yang mudah kita baik. pelajari. Tahir, yang Tahir. Di sana ada kitab yang tebal dan ada kitab yang tipis. Nah, kalau mau kita merujuk biografi dari masing-masing sahabat dan tabi'in, tabi'ut Masya tabi'in. Allah. Apa dong? Ini ada yang mau nimbrung ini, Om. Mau tiba-tiba ganti baju pakai peci gitu. Ustaz Junior. Uh, Barak. Tahir. Di sana di antara kitab yang tebal dan jumlahnya berjilid-jilid memang dan mungkin apa ya bisa memenuhi satu safrak gitu ya. Itu ada kitab Syiaru A'lamin Nubala. Syiaru A'lamin Nubala. Itu kitab yang berjilid-jilid. Tebal. Benar dengar namanya, cuman belum tahu kitabnya. Ustaz. Nah, kalau mungkin kalau diketik di Google akan keluar gambarnya. Syiaru A'lamin Nubala. Karena eh, akan nampak berjilid-jilid banyak sekali. Dan itu Terjemah. sangat apa ya termasuk apa ya kitab yang sangat mewah dan megah itu. Dan itu memang Pastinya. sebenarnya kitab yang sangat penting untuk para penuntut ilmu. Hanya saja ya karena jumlahnya yang sangat banyak itu jadi mahal juga. Apalagi kalau cetakan yang bagus, nah. Enggak Ya. mahal sekali. Ya Itu dengan setidaknya bahasa pakai ya, apa Om? dengan bahasa Indonesia. Bahasa Arab. Nggak tahu apakah sudah ada yang menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Karena terjemahan di dalam bahasa Indonesia itu sangat marak sekali. Apapun diterjemahkan. Bahkan kitab-kitab yang sebenarnya bukan konsumsi orang awam, yang para ulama itu mewanti-wanti, nggak boleh orang awam atau orang yang baru mulai belajar itu membacanya, itu diterjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia. Nggak tahu apakah Syiaru A'lamin Nubala ini juga sudah diterjemahkan. Kemungkinan bisa jadi ada, bisa jadi. Oh. Oh, lebih Eh, tentang apa ini Ustaz? Tentang biografi para ulama dari Hmm, kalangan sahabat sampai abad ke-7 kalau tidak salah Syiaru A'lamin Nubala itu. Kita mah nggak tahu Ustaz kalau dengan bahasa Arab itu Ustaz. Mungkin mungkin bisa jadi sudah ada yang menerjemahkannya karena terjemahan di bahasa di Indonesia ini sangat marak sekali apapun diterjemahkan nggak kira-kira terjemahannya. dari Yang zaman penting sahabat sampai zaman apa ya, Ustaz? sampai abad 7. Nanti cari di Google. Karena Hmm.
Kemudian kan penulisnya Al-Imam Adz-Dzahabi. Al-Imam Adz-Dzahabi itu kurang lebih abad itu 78. Baik. Eh, ada juga mungkin kalau kita ingin membaca kisah-kisah para sahabat dan tabi'in, di sana ada kitab yang terjilid, ada Safahat min Hayatis Sahabah. Safahat min Hayatis Sahabah itu membahas tentang para sahabat. Kemudian ada Safahat min Hayatit Tabi'in, ada juga Safahat min Hayatit Tabi'in. Itu membahas tentang para tabi'in. Dan itu lebih singkat karena hanya satu jilid, satu jilid. Satu jilid, satu jilid. Sofahat min hayati sahabah itu satu jilid, sofahat min hayati at-tabi'in itu satu jilid juga. Dan sudah ada yang menerjemahkan. Kalau tidak salah, saya sepertinya dulu pernah melihat ada terjemah. Sofahat min hayati sahabah dan sofahat min hayati tabi'in. Itu ya, itu sudah ada terjemah. Iya, Dan Ustaz. itu lebih ringkas, satu jilid satu jilid. Baik. Baik, kembali ke pertanyaan saya tadi. Tadi ada Alqamah, sahabat apa? Tabi'in. Di antara ulama tabi'in di Kufah ada Alqamah dan murid beliau yaitu Ibrahim An-Nakha'i. Masih ingat kalian siapa beliau berdua ini? Kalau kita Murid buka, jayid. Kalau kita buka tadi halaman sebelumnya, Alqamah itu adalah murid dari Abdullah bin Mas'ud, ya kan Ibu ya? Alqamah itu adalah murid dari Abdullah bin Mas'ud. Dan Alqamah ini mempunyai murid namanya Ibrahim An-Nakha'i. Dan Ibrahim An-Nakha'i mempunyai murid siapa namanya, Wahad? Aduh, Tadi Ustaz namanya masih Ipan halaman sebelumnya tadi. Hamad. dan Hamad. Hanifah. Jadi silsilah keilmuannya yaitu Abdullah bin Mas'ud, kemudian Alqamah, kemudian Ibrahim An-Nakha'i, kemudian Hammad. Dan Hammad ini adalah salah satu guru dari Abu Hanifah, ya kan Ibu? Itu adalah silsilah keilmuan di dalam mazhab Hanafi. Hanafiyah. Assalamualaikum jami'an. Dan di antara ulama di Kufah juga ada Masruq, kemudian Abidah As-Salmani. Abidah As-Salmani ya. Mungkin Umar sekalian kalau di PDF yang saya bagikan dulu mungkin ada kesalahan dalam menuliskan Ubaidah, bukan Ubaidah tapi Abidah. Abidah yang betul Abidah As-Salmani. Itu bukan? Abidah As-Salmani. Seperti yang saya tampilkan di layar. Abidah As-Salmani. Kemudian ada juga Turaih Al-Qadhi. Turaih Al-Qadhi. Assalamualaikum jami'an. Ini adalah para ulama di masa tabi'in dan madrasah fikihnya. Ada 4. Ada madrasah fikih di Madinah, Makkah, Basrah, dan Kufah. Assalamualaikum jami'an. Dan ini kita sudah menyelesaikan pembahasan perkembangan ilmu fikih di fase kedua, yaitu di fase para sahabat dan tabi'ut tabi'in. Untuk fase berikutnya, pembahasan berikutnya dan fase berikutnya adalah fase fikih atau mulai munculnya madhab-madhab fikih yang 4. Di sana kan sebelumnya kita fase yang telah dilalui ilmu fikih. Fase yang ketiga adalah masa munculnya madhab-madhab fikih, ya kan Ibu? Masa munculnya madhab-madhab fikih. Masa munculnya madhab-madhab fikih. Masa munculnya madhab-madhab fikih ini mencakup madhab fikih yang 4 dan juga madhab-madhab fikih yang lain yang telah lenyap dan sirna. Nanti insya Allah akan kita mulai dengan pembahasan madhab fikih yang 4. Baru kita lanjutkan ke madhab-madhab fikih yang telah lenyap dan sirna. Sudah tidak ada murid-muridnya lagi dan pengikutnya lagi di zaman sekarang. Gitu Ibu ya. Tapi nampaknya untuk fase ketiga ini insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya saja. Begitu Ibu ya. Ini nampaknya sudah jam 9 lebih dan ini kita akan masuk ke kitab Sulam At-Taufiq insya Allah. Hal min soal Umar?
yujad. Walaupun belum paham semua. Ya, salah. Baik, in kana la yujad. Na'am, tafadhal. Halo, silakan. Nggak ada, Sepertinya Ustaz. tidak ada, ya? Tidak ada. Oh, saya kira ada yang mau bertanya tadi. Baik, in kana la yujad. Kalau tidak ada pertanyaan, umat sekalian, fanastamir. Kita lanjutkan, umat sekalian. Kita berpindah ke kitab Sulamut Taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq. Baik, umat sekalian, di dua pertemuan yang lalu, hal terakhir yang kita bahas hal yang terakhir yang kita bahas adalah makna syahadat yang kedua, ya kan Ibu Mia? Nah, Ustaz. Ya, Ustaz. Bismillah. Oh, ada pertanyaan di sini, Om. Ini pertanyaan baru kan ya? Alfan, Ustadz, yang 7 fuqaha bisa diulang. Baik. Yang 7 fuqaha tadi siapa, Umat? Siapa saja, Umat sekalian? Ada yang bisa mengulang? Ubaidillah, kemudian Urwah, Al-Qasim, kemudian Sa'id, Sulaiman, Kharijah, dan Abu Bakar. Itu nama-namanya secara singkat. Ubaidillah atau Ubaidullah. Ubaidullah, Urwah, kemudian Al-Qasim, Sa'id, Sulaiman, Kharijah, dan Abu Bakar. Ubaidullah itu adalah Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud. Kemudian Urwah siapa? Urwah ibn Zubair ibn Awam. Urwah ibn Az-Zubair ibn Al-Awam. Kemudian yang ketiga Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar. Cucu dari Abu Bakar. Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar. Kemudian Sa'id adalah Sa'id ibn Musayyib. Sa'id ibn Musayyib. Kemudian Sulaiman ibn Yasar. Sulaiman ibn Yasar. Kemudian yang keenam Kharijah ibn Zaid ibn Thabit. Kharijah ibn Zaid ibn Thabit. Cucu dari, anak dari Zaid ibn Thabit. Kemudian Abu Bakar. Abu Bakar biasa dikenal dengan Abu Bakar ibn Hazm. Atau sebenarnya runtutan nasab aslinya adalah Abu Bakar ibn Abdurrahman ibn Harith ibn Hisham. Itu Om ya. Astagfirullah. Baik. Kita berpindah ke kitab Sulamut Taufiq. Sallallahu. Pembahasan terakhir kita di kitab Sulamut Taufiq adalah makna syahadah athaniyah. Makna syahadat yang kedua. Qauluhu al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. ومعنى أشهد أن محمد رسول الله أن تعلم وتعتقد وتصدق وتؤمن أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله إلى جميع الخلق. ولد بمكة وبعث بها وهاجر إلى المدينة ودفن فيها. وأنه صلى الله عليه وسلم صادق في جميع ما أخبر به. ومنه السمعيات التي لا يعرف بمجرد العقل. Dan ini kemarin sudah kita bahas semuanya, ya kan Ibu Bia?
Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Dan kita sudah terjemahkan, kemudian kita terjemahkan secara ringkas. Uh, Awalnya kemarin sudah dibaca, kemudian diterjemahkan secara ringkas, dan sudah kita uh, sampaikan penjelasannya juga. Rahmahanikunna jami'an. Untuk yang terakhir kemarin, di antara hal yang atau konsekuensi dari syahadat yang kedua, di antara konsekuensi dari syahadat yang kedua ini adalah kita mengetahui dan meyakini dan mempercayai annahu sallallahu alaihi wasallam shadiqun. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadiq, beliau benar fi jami'i ma akhbara bihi, pada setiap hal yang beliau sampaikan kepada kita. Ya kan Ibu ya, itu yang terakhir, yang bagian paling bawah itu. Hal itu mencakup apa saja? Mencakup semuanya. Semua yang Rasulullah sampaikan kepada kita, kita harus mempercayainya dan mengimaninya. Baik itu yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah Al-Quran, baik yang disampaikan oleh Rasulullah adalah hadis qudsi atau hadis selain hadis qudsi. Karena yang disampaikan kepada Rasulullah kepada kita itu mencakup 3 hal itu, Ibu sekalian. Yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita itu mencakup 3 hal itu. Apa saja tadi wahai sekalian? Al-Quran, Al-Quran, kemudian hadis, hadis dan hadis qudsi. hadis qudsi dan hadis biasa selain hadis qudsi. Nah, apa bedanya dari ketiga hal tersebut wahai sekalian? Al-Quran murni dari Allah. Al-Quran dari Allah. Kata apa? Konteks apa narasinya? Narasinya, maksudnya lafadznya. Lafadznya itu persis sama. Kalau hadis, maknanya ya dari Allah juga kan itu. Itu firman Allah, bukan. Nah, kurang lebih seperti ini. Di antara perbedaan kita sebutkan sebagian saja. Di antara perbedaan antara Al-Quran, hadis qudsi dan hadis biasa adalah bahwasanya Al-Quran itu makna dan lafadznya dari Allah. Makna dan lafadznya dari Allah. Gitu kan Ibu ya? Adapun hadis qudsi itu maknanya dari Allah, tapi lafadznya dari Rasulullah. Maknanya dari Allah, jadi Allah mewahyukan kepada Rasulullah, tapi secara lafadz itu adalah lafadz Rasulullah sendiri. Berbeda dengan Al-Quran, itu betul-betul makna dan lafadznya dari Allah. Gitu Ibu ya? Iya. Adapun hadis itu murni dari sisi Rasulullah. Penjelasan dari Rasulullah. Begitu Ibu ya? Tentu dengan ilham dari Allah juga. Tapi itu bukan seperti Al-Quran dan hadis qudsi. Bukan seperti Al-Quran dan hadis qudsi. Kalau hadis yang biasa itu murni dari Rasulullah. Tentu murni dari Rasulullah ini bukan berarti berdasarkan hawa nafsu, bukan. Karena Allah mensifati Rasulullah, wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidak pernah Rasulullah itu berkata berdasarkan hawa nafsu. Ya kan Ibu ya? Iya. Tapi berdasarkan ilham dari Allah. Petunjuk dari Allah. Kemudian perbedaan yang lain, sekalian, perbedaan yang lain, Al-Quran itu bisa kita bagaimana? Al-Quran itu kita bisa beribadah dengannya dengan membacanya. Dengan membacanya, maka sudah bernilai ibadah. Al-Quran itu mengandung ibadah saat kita membacanya. Dan boleh kita baca saat sholat. Ya kan Ibu ya? Boleh kita baca saat sholat. Berbeda dengan hadis qudsi dan hadis biasa, maka membacanya, tilawahnya itu tidak bernilai ibadah kecuali dengan niat tambahan, misalkan menuntut ilmu kan gitu ya.
dengan niat tambahan. Tapi kalau hanya sekedar membacanya saja itu tidak bernilai ibadah kalau hadis qudsi dan hadis biasa. Dan tentu tidak boleh juga dibaca dalam sholat. Gitu Ibu ya. Ya, Ustaz. Tallahan Ya, yakun jami'an. Ya. Meskipun sebenarnya Al-Qur'an itu juga nanti ada yang namanya nasikh dan mansukh. Ada ayat-ayat yang dihapus. Ya kan Ibu ya? Ada yang mansukh, ada ayat-ayat yang dihapus. Dan ayat-ayat yang dihapus itu bisa dihapus hukumnya saja. Hukumnya saja dihapus tapi lafadznya masih ada. Ada juga yang dihapus lafadznya tapi hukumnya masih berlaku. Ada juga yang dihapus semuanya. Maksudnya dihapus baik lafadz dan hukumnya. Kalau yang bisa digunakan bernilai ibadah saat membacanya dan boleh dibaca saat sholat, yaitu yang masih lafadznya itu masih ada. Maksudnya tidak dihapus lafadznya. Gitu Ibu ya. Kalau yang sudah mansukh lafadznya maka itu tidak bernilai ibadah juga saat membacanya dan tidak boleh dibaca di dalam sholat. Demikian juga sebenarnya Al-Quran itu ada qiraat, ya kan Ibu ya? Ada banyak qiraat, ya atau ya? ya, Al-Quran itu ada banyak qiraat. Kita kenal ada qiraah sab'ah, ada juga qiraah asyrah. Dan itu qiraah asyrah itu dikenal dengan qiraah yang mutawatirah. Qiraah yang riwayatnya itu betul-betul mutawatir dalam jumlah yang banyak dan yakin betul-betul itu sahih. Lebih dari riwayat asyrah, sebenarnya ada riwayat-riwayat setelah 10 itu ada riwayat yang lain. Maka yang selain di luar riwayat asyrah, maka itu tidak dianggap gimana ya? Tidak dianggap Al-Quran, maksudnya dari segi qiraahnya. Jadi bacanya tidak dinilai ibadah dan tidak boleh dibaca di dalam sholat. Kalau selain di luar dari qiraah asyrah. Tapi kalau misalkan qiraah sab'ah, qiraah asyrah itu masih bernilai ibadah saat membacanya dan boleh dibaca dalam sholat. Tapi kalau di luar itu, maka sudah tidak bernilai ibadah dan tidak boleh dibaca di dalam sholat. Meskipun kalau di dalam fikih, di qiraah yang syadah, yang di luar 10 riwayat itu masih dipertimbangkan dari segi fikih. Maksudnya diambil kesimpulannya. Ini bisa jadi riwayat ini menunjukkan hukum tambahan atau penjelasan tambahan. Itu masih diperhitungkan kalau dalam fikih. Maksudnya dalam mengambil kesimpulan ilmu hukum fikih. Tapi kalau dalam membaca, apakah bacaannya bernilai ibadah, apakah bacaan boleh dibaca di dalam sholat, maka selain 10 riwayat, itu tidak boleh. Begitu ya Bu ya? ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi intinya dapat pahala ya Ustadz ya kalau membacanya. Iya, kalau yang masuk dalam 10 riwayat qiraah itu, maka berpahala. Membacanya berpahala dan boleh dibaca di dalam sholat. Baik, tahallah alaikum jami'an. Qiraah itu juga ada riwayatnya. Ada sanadnya. Riwayat itu kan sanad kan Ibu ya? Membaca Al-Quran itu juga ada riwayat sanadnya. Jadi semuanya sebenarnya Ibu sekalian, semua bidang ilmu itu ada sanadnya, ada riwayatnya. Jadi nggak bisa kita asal ngomong saja di dalam syariat itu nggak bisa. Gitu ya Bu ya? Ya. Baik. Berikutnya umat sekalian, tadi terkait dengan kita harus mengimani, mempercayai dan mengetahui semua hal yang disampaikan oleh Rasulullah. Kita harus percaya dan mengimaninya. Dan di sana mencakup Al-Quran, hadis qudsi dan hadis. Dan bagaimana hukum orang yang mengingkari apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Bagaimana hukum orang yang mengingkari apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Bagaimana? Kafir. Kafir.
Masa langsung kafir gitu? Kufur. Apa fasik ya? Kufur. Kufur Ustaz. Oh, Kufur. kufur fasik ya? Maka kita harus lihat, Om. Kita harus lihat. Hal yang diingkari, Oh, hal yang Al-Quran ini berarti diingkari ini, Al-Quran berarti apakah kafir. hal pelan-pelan? Kalau hal yang diingkari adalah hal yang ma'lumun fid dini atau ma'lumun minad dini bid-darurah, ma'lumun minad dini bid-darurah, maka jadi kafir. Kalau yang diingkari adalah hal yang ma'lum minad dini bid-darurah, maka jadi kafir. Maksudnya apa? Hal yang ma'lum minad dini bid-darurah. Ma'lum itu hal yang diketahui. Ma'lum itu diketahui artinya. Minad din dari agama, perkara-perkara agama bid-darurah. Bid-darurah ini maksudnya apa? Kalau terkadang darurah itu diartikan darurat gitu ya. Tapi maksudnya ma'lum minad dini bid-darurah itu hal yang pasti diketahui oleh setiap orang dari agama Islam. Kalau membicarakan agama Islam, oh, pasti agama Islam itu terkait demikian, demikian, demikian. Itu langsung dipahami. Bahkan orang kafir pun paham dan tahu. Masalahnya apa? Masalahnya umat Islam itu diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Umat Islam itu diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ya kan Ibu ya? Ya. Umat Islam itu diwajibkan untuk membayar zakat. Umat Islam itu diwajibkan bagi yang mampu untuk menunaikan haji. Ini termasuk di antara contoh dari hal-hal yang ma'lum minad dini bid-darurah. Yang merupakan syiar-syiar Islam. Orang pasti tahu kalau membicarakan Islam pasti terkait hal-hal tersebut. Kalau hal-hal tersebut diingkari maka kafir. Makanya dulu kalau ketika kita belajar fikih apa? Fikih Ramadan dulu. Ketika kita belajar fikih Ramadan, dulu saat kita membahas hukum puasa Ramadan, hukum puasa wajib tentu untuk orang muslim. Bagi orang yang mengingkarinya, maksudnya mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka kafir. Bukan karena malas, ya. Bukan karena malas. Terkadang ada orang yang tidak mengingkari kewajibannya. Dia tahu wajib, sebenarnya wajib, tapi malas. Kalau itu termasuk fasik. Dia telah bermaksiat. Tapi kalau orang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, dia menganggap ini nggak wajib, maka saat itu juga dia kafir. Wala'iyadzubillah. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Gitu ya, Bu ya? Nah. Baik. Berikutnya umat sekalian, kita lanjutkan. Di sini ada mungkin tersisa kurang lebih 10 menit. Maka kita akan coba baca umat sekalian pembahasan berikutnya. Yaitu hal-hal yang wajib kita ketahui. Di antara hal yang wajib kita ketahui dan imani dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi tadi kan menyambung dari kita harus mengimani dan mempercayai apapun yang disampaikan oleh Rasulullah. Di antaranya adalah perkara-perkara gaib. Ini di antaranya, ya. Karena sebenarnya yang disampaikan oleh Rasulullah itu tidak hanya terkait dengan perkara gaib, tapi juga terkait dengan syariat dan lain-lain. Di antara yang harus kita imani dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah perkara-perkara gaib. As-sam'iyat. As-sam'iyat atau perkara-perkara gaib itu apa saja? Qaulul muallif faslun, pasal fima yajibul imanu bihi minas sam'iyat. Baik, siapa yang mau membaca umat sekalian? Sebelum kita terjemahkan. Nggak ada yang mau. Masa nggak ada yang mau? Saya ngangkat. Kalau nggak ada ya boleh. Saya juga mau Ustaz. Yang mau. Bagaimana? Saya mau baca juga. Bu Asrah atau Bu ini? Taib setengah-setengah ya. Bu Asrah sama Bu Yuli. Bu Yuli. Silakan Bu. Jazakillah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Min dzalika 'adzabul qabri wa na'imuhu wa su'alul malakaini munkarin wa nakirin wal ba'ts
والحشر والقيامة والحساب والثواب والعذاب والميزان والنار والصراط والحوض والشفاعة والجنة والخلود والرؤية لله سبحانه وتعالى لا كما يرى المخلوق ويراه المؤمنون في الآخرة وهم في الجنة وقبل دخولها. جيد افتح الله عليك يكفي نعم يكفي أنا sampai sini Pak. Sisakan buat Pak Ashraf juga. Wadah Pak Ashraf. Untuk mina ya Ustaz ya. Naam. Wa antu mina bi malaikatillahi wa rusulihi wa kutubihi bil qadari khairihi wa syarrihi wa annahu sallallahu alaihi wasallam khatamun nabi wa sayyidu waladi Ustaz ya. Waladi, naam, sayyidu waladi, naam. سيد ولد آدم أجمعين. جيد فتح الله عليكم جميعا. فصل فيما يجب الإيمان به من السمعيات فمن ذلك عذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين منكر ونكير والبعث والحشر والقيامة والحساب والثواب والعذاب. Afwan, ini kalau suaranya Ahmad masuk juga. Afwan, saya minta maaf. والعذاب والميزان والنار والصراط والحوض والشفاعة والجنة والخلود والرؤية لله سبحانه وتعالى لا كما يرى المخلوق فيراه المؤمنون في الآخرة وهم في الجنة وقبل دخولها وأن تؤمن بملائكة الله ورسله وكتبه وبالقدر أو بالقدر خيره وشره وأنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين. Kita terjemahkan umat sekalian, faslun, pasal atau pembahasan fima yajibul iman, hal-hal yang wajib kita imani, fima yajibul imanu bihi, hal-hal yang wajib kita imani minas sam'iyat, dari perkara-perkara ghaib. Jadi al-ghaibiyat itu juga istilah lainnya adalah as-sam'iyat. Al-ghaibiyat istilah lainnya adalah as-sam'iyat, perkara-perkara ghaib. Kenapa al-ghaibiyat, perkara-perkara ghaib itu disebut juga as-sam'iyat? Dari kata sami'a, ya kan Ibu ya? Sami'a, apa makna sami'a? Mendengar. Mendengar. Karena perkara-perkara gaib itu hanya kita ketahui dari kita mendengar Rasulullah, baik dari penjelasan hadis maupun Al-Quran, ya kan Ibu ya? Jadi kita tidak bisa lihat dengan mata kepala kita sendiri. Jadi sam'iyat itu lawannya adalah al-mar'iyat. Al-mar'iyat itu sesuatu yang kita bisa lihat dengan mata kita. Itu al-mar'iyat. Tapi perkara-perkara gaib itu disebut dengan as-sam'iyat. Gitu ya Bu ya? Baik, famin dzalika, min di sini kita artikan apa Ibu sekalian? Dan dari hal itu dan dari itu. Baik. Saya sempat menyebutkan sebelumnya bahwasanya huruf atau harf, maksudnya harf, kata harf bukan huruf per huruf ya. Bata bukan seperti itu, tapi al-harf, kata harf di dalam bahasa Arab itu merupakan kata bantu yang jika konteksnya berubah, maka maknanya juga berubah. Maksudnya bisa bermakna lain, tidak hanya satu makna saja. Min itu tidak selamanya artinya dari. Karena min itu juga ada min at-tabaidiyah. Maknanya ba'd.
sebagian atau di antara. Jadi kalau misalkan di sini ada famin dzalika, di antaranya, kita terjemahkan seperti itu. Gitu ya. Antaranya. Di antaranya famin dzalik, di antaranya. Jadi perkara-perkara sam'iyat tadi, perkara-perkara ghaib tadi, di antaranya adalah yang harus kita imani adalah adzabul qabr. Azab kubur. Ini kita terjemahkan dulu saja secara singkat untuk penjelasannya insyaallah di pekan depan. Azab kubur. Wa na'imuhu, dan kenikmatan kubur, nikmat kubur. Jadi di dalam ini kubur di sini penamaan secara umum. Nanti akan kita bahas insyaallah. Yang penting di sini adzabul qabri wa na'imuhu. Jadi azab kubur dan nikmat kubur. Wa su'alul malakaini, dan pertanyaan dua malaikat yang bersifat munkar dan nakir. Sebenarnya munkar dan nakir ini kata yang diambil dari sifatnya dan jadi julukan, gitu ya. Dan jadi julukan. Jadi karena sifatnya seperti ini dan akhirnya jadi julukannya, gitu. Sifatnya Ustaz. Nah, munkar dan nakir insyaallah akan kita bahas di pekan depan. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Baik. Termasuk yang harus kita imani dari perkara ghaib adalah pertanyaan dua malaikat setelah kita meninggal. Malaikat yang bersifat munkar dan nakir. Kemudian wal ba'tsu, al ba'tsu, ma makna al ba'ts? Ba'ts itu adalah hari kebangkitan. Naam, hari dibangkitkannya umat manusia setelah meninggal. Hari pembangkitan. Kemudian al-hasyru itu adalah hari dikumpulkannya manusia. Setelah dibangkitkan, semua umat manusia dikumpulkan di dalam satu tempat untuk menunggu penghakiman, ya kan Ibu? Semoga Allah menyelamatkan kita semuanya. Naam, biasa kita kenal dengan istilah padang mahsyar. Mahsyar. Naam, wal qiyamah. Al-qiyamah ini hari kiamat. Bisa diartikan hari kiamat. Kalau diartikan hari kiamat, maka maksudnya adalah semua rangkaian kejadian dimulai dengan dibangkitkannya umat manusia setelah meninggal sampai semua umat manusia menempati tempatnya masing-masing di surga dan neraka. Itu hari kiamat. Tapi juga bisa diartikan secara khusus al-qiyamah maksudnya adalah masa berdirinya semua umat manusia menunggu penghakiman di padang mahsyar setelah dikumpulkan. Sebenarnya istilah qiyamah itu dari salah satunya diambil dari itu. Salah satunya dari itu. Kan qiyamah itu dari kata qama yaqumu, artinya berdiri, ya kan Ibu? Iya. Nah. Kalau qiyamah. Jadi bisa diartikan secara umum atau secara khusus di sini. Kalau secara umum adalah semua rangkaian kejadian setelah manusia dibangkitkan sampai semuanya masing-masing menempati tempatnya di surga dan neraka. Atau kalau diartikan secara khusus, al-qiyamah itu adalah berdirinya seluruh umat manusia setelah dikumpulkan di padang mahsyar untuk menunggu penghakiman. Ustaz, Naam. al-qiyamah bisa juga arti apa namanya Ustaz? Perkataannya nggak Ustaz berdiri gitu. Jadi nggak ada orang yang bisa duduk ataupun apa gitu. Kecuali dia hanya bisa berdiri gitu. Naam. Nah, seperti digambarkan oleh Rasulullah SAW, di sana dikumpulkan seluruh umat manusia, berarti sangat penuh sesak kan gitu, di dalam satu tempat. Dan ada juga riwayat yang mengatakan padang mahsyar itu adalah Gaza di Palestina. Ada riwayat yang mengatakan demikian. Padang mahsyar nanti saat semua langit digantikan dengan langit yang lain, bumi digantikan dengan bumi yang lain. Umat manusia semua dikumpulkan di sana di padang mahsyar, dan ada riwayat yang mengatakan itu adalah Gaza. Semoga Allah selalu melindungi dan menolong saudara-saudara kita di Gaza. Baik. Gaza sumber kekuatan ya Ustaz ya. Nah, berarti orang yang keluar dari Gaza mereka rugi sekali Ustaz ya. Udah ditaruh sama Allah di sana terus balik lagi ke Indonesia. Semuanya itu takdir dan rezeki dari Allah. Dan kalau kita pernah mendengar atau membaca hadis Ta'ifah Mansurah,
Siapa yang dimaksud ta'ifah mansurah? Siapa yang dimaksud ta'ifah mansurah? Ta'ifah, suatu golongan yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Dalam memahami hadis, para ulama dalam memahami hadis itu tidak satu hadis kemudian langsung diambil kesimpulannya, tidak seperti itu. Selalu para ulama saat ingin mengambil kesimpulan hukum dalam suatu permasalahan, yaitu semua hadis itu dikumpulkan terkait dengan masalah tersebut dan dengan semua lafaz-lafaznya dan riwayatnya, semua yang dikumpulkan. Karena biasanya masing-masing riwayat itu ada lafaz-lafaz yang berbeda. Ada lafaz tambahan, ada yang lafaznya lebih singkat, ada yang lebih panjang, ada penjelasannya. Jadi untuk memahami, jadi kita mungkin perlu kita pahami seperti ini. Tidak mungkin kita memahami suatu hadis tanpa mengumpulkan semua lafaz-lafaznya. Tidak mungkin kita memahami suatu hadis tanpa mengumpulkan semua lafaznya. Jadi jangan pernah misalkan satu hadis saja kemudian langsung disimpulkan. Karena biasanya dari semua riwayatnya dan lafadznya itu ada keterangan tambahan. Ada keterangan tambahan. Mungkin nanti ketika kita membahas fikih nanti akan kita bahas seperti masalah apa? Membaca Al-Fatihah untuk makmum. Kenapa kok di dalam mazhab Syafi'i itu tetap wajib? Ya? Tetap wajib meskipun jadi makmum tetap wajib membaca Al-Fatihah di belakang imam. Karena lafaz riwayat yang lebih lengkap. Karena lafaz riwayat yang lebih lengkap, bukan penggalan riwayatnya saja. Baik. At-Taifah al-Mansurah yang disebutkan oleh Rasulullah dengan berbagai lafaz riwayat itu menunjukkan bahwasanya itu adalah orang-orang di sekitar Al-Quds, di sekitar Masjidil Aqsa. Orang-orang di sekitar Masjidil Aqsa. Itulah golongan yang selalu ditolong oleh Allah. Dan mereka selalu berpegang teguh pada kebenaran dan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah sampai hari kiamat. Tidak heran kalau kita melihat para mujahidin dengan persenjataan yang seadanya, maksudnya kalau dibandingkan dengan orang-orang penjajah ini persenjataannya jauh lebih mutakhir, jauh lebih modern, jauh lebih canggih. Lebih canggih, ya, lebih mahal juga. Tapi kita lihat dengan pertolongan Allah, dengan persenjataan yang seadanya, para penjajah ini kalang kabut, ya kan bukan? Banyak menerima kerugian karena pertolongan Allah. Itulah janji Allah. Baik, kita lanjutkan ibu ya. Kepada al-hisab, wal-hisab itu adalah hari penghitungan, dihitung semua amal kita. Semoga Allah meringankan hisab kita semua. Kemudian wathawab, di antara perkara gaib juga adalah at-thawab. At-thawab maknanya adalah ajr. Biasa kita kenal dengan istilah pahala dalam bahasa kita, ya kan bukan? Pahala. At-thawab itu adalah pahala. Kemudian wal azab adalah azab. Azab adalah azab, jadi balasan buruk sebenarnya. Kalau thawab itu pahala, balasan baik. Azab itu balasan buruk. Kemudian wal mizan, di antara yang harus kita imani juga adalah al mizan. Mizan ini apa? Timbangan. Nah, rasanya nanti amalan kita setelah dihitung semuanya itu akan ditimbang. Al mizan. Kemudian dibalas dengan wan-nar. Di sana ada neraka. Kemudian was-sirat. Di sana ada sirat. Yang sebagaimana disebutkan juga di dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tapi ihdinas siratal mustaqim di sana dalam surat Al-Fatihah itu ditafsirkan dengan ayat setelahnya. Mungkin as-sirat di hari kiamat ini. As-sirat ini adalah jalan yang harus kita tempuh dan lewati untuk menuju setelah ini. Jadi setelah ditimbang, setelah dihitung kemudian ditimbang amalan kita, maka kita harus melewati sirat untuk menuju apakah kita masuk surga atau neraka. Semoga Allah melindungi kita semua dan melindungi kita semua. Baik. Kemudian wal haud.
Dan di sini atau ini urutannya agak bolak-balik ini. Rahimahullah. Wal haud, apa adalah haud? Haud itu biasa kita kenal dengan telaga, sahih. Telaga Rasulullah saat umat manusia dikumpulkan, setelah dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, mereka semuanya berdiri dan menunggu penghakiman. Di sana ada haud, ya kan Ibu Mia? Yes. Kemudian wasyafa'ah. Dan di antara hal yang kita harus imani adalah adanya syafaat. Syafaat ini bermacam-macam. Syafaat ini bermacam-macam. Dan ada orang-orang tertentu yang Allah izinkan untuk memberikan syafaat. Dan harus dengan izin Allah. Tidak bisa tanpa dengan izin Allah. Nanti insya Allah juga akan kita bahas. Kemudian wal jannah, dan surga. Wal khulud, dan kekal di dalam surga. Wal khulud di sini maksudnya adalah kekal. Kekal di mana? Di dalam surga. Ru'yah lillah subhanahu wa ta'ala. Ru'yah di sini maksudnya apa Ibu sekalian? Melihat langsung wajah Allah. Nah, bukan ru'yatul hilal di awal bulan, Kalau di bulan Ramadan atau bulan Syawal kan kita sering mendengar ru'yah dan hisab. Nah, ru'yah itu dari kata ra'a yara, artinya melihat. Sahih. Ketika kita memastikan awal bulan itu memang dengan ru'yah, dengan melihat hilal. Tapi di sini ru'yah lillah, melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, orang-orang yang beriman nanti akan diberikan bonus selain balasan kenikmatan dari pahala-pahalanya, juga nanti Allah akan memberikan bonus. Apa itu? Ru'yah lillah. Dan ini adalah kenikmatan paling tinggi di surga nanti. Hal yang paling nikmat adalah kita bisa melihat Allah secara langsung. Dibanding dengan seluruh kenikmatan di surga, semuanya kenikmatan di surga itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan kenikmatan melihat Allah. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya sehingga kita bisa mendapatkan kesempatan untuk melihat Allah di surga nanti. Baik. Di sini ada jumlah tambahan, ada kalimat tambahan yang sebenarnya di beberapa manuskrip itu tidak ada, tapi di sana di sebagian manuskrip yang lain ada. Di dalam kurung kotak itu ada la kama yura al-makhluq, tidak seperti makhluk itu bisa dilihat. Jadi Allah itu dilihat dengan cara tidak seperti makhluk dilihat. Nah, ini maksud dari kata tersebut, kalimat tersebut. Fayarahul mu'minun, maka orang-orang beriman bisa melihatnya, yaitu melihat Allah fil akhirah, di hari akhir nanti, di hari akhirat. Wahum fil jannah, ketika orang-orang beriman ini berada di dalam surga, waqabala dukhuliha, dan di sana juga ada tambahan lagi, di sebagian manuskrip tidak ada, waqabala dukhuliha, dan juga diberikan kesempatan untuk melihatnya sebelum masuk surga. Baik. Dan di antara hal yang harus kita imani juga, ini termasuk konsekuensi dari syahadat yang kedua, yaitu kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah, adalah kita harus beriman juga bahwasanya Allah itu memiliki para malaikat. Wa an tu'mina bi malaikatillah. Kita juga harus beriman kepada para malaikat Allah. Wa rusulihi, dan kita juga harus beriman kepada seluruh rasul-rasul Allah. Wa kutubihi, dan kita juga harus beriman kepada seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan. Seluruhnya, semuanya. Wa bil qadar, dan kita juga harus beriman kepada takdir. Baik takdir itu baik menurut kita, khairihi wa syarrihi, atau takdir itu menurut pandangan kita buruk. Saya katakan menurut pandangan kita. Karena baik dan buruk itu dari sudut pandang kita. Karena kalau dari sudut pandang Allah, itu adalah yang terbaik. Semuanya baik untuk kita. Ya kan Ibu ya? Yes. Nah. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga harus yakin dan mengimani bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin. Bahwasanya beliau adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi lagi setelah beliau. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku sebagai nabi setelah beliau meninggal, maka kita harus mengingkarinya. Tidak boleh mengimaninya. Ini hal yang mendasar ini usulan.
Terkadang di Indonesia ini kan apa saja laku kan Ibu ya. Sampai ya ada yang mengaku sebagai nabi pun juga laku juga. Bahkan seorang wanita mengaku sebagai nabi pun laku juga nih. Padahal nabi dan rasul itu tidak ada yang dari kalangan wanita. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Jadi kita harus mengimani bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah khatabun nabiyyin, penutup para nabi, wa sayyidu waladi Adam ajma'in, dan beliau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sayyidu waladi Adam. Maksudnya apa? Beliau adalah manusia terbaik. Manusia terbaik. Sayyid, kita sudah pernah membahas kata sayyid, yaitu orang yang kedudukannya paling tinggi, ya kan Ibu ya? Yang mempunyai, yang dia dihormati dan mempunyai banyak pengikut dan mempunyai sifat-sifat baik. Waladi Adam, anak Adam. Jadi dari semua keseluruhan keturunan Nabi Adam alaihissalam, orang yang paling baik adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu Ibu ya? Tahmahanikunna jami'an. Baik, ini kurang lebih terjemah singkat dari hadhil faqrah, dari paragraf ini. Dan insya Allah akan kita bahas secara lebih detail di pertemuan akan datang. Gitu Ibu ya. Saya minta maaf, ini waktunya sudah lebih. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa melanjutkan belajar di pekan depan. Tidak ada pertanyaan mas sekalian? Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Tadi kemarin ya, Bu Dita sempat bertanya tentang nadar, ya. Mungkin di kelas saja pekan depan, insya Allah. Bu Dita ya. Bu Dita ada nggak di sini? Oh ada. Ini waktunya selalu kehabisan. Nazar. Intinya nazar itu dibolehkan. Yang penting bernazar. Baik, nazar itu intinya adalah mewajibkan sesuatu yang sebenarnya tidak wajib kepada diri kita. Jadi merubah sesuatu yang hukumnya tidak wajib jadi wajib. Itu yang disebutkan dengan ijab arid. Mewajibkan sesuatu dengan hal yang di luar hukum asli. Dan nazar itu bisa berlaku, bisa tidak berlaku. Nazar tidak berlaku kalau itu bertentangan dengan syariat. Nazar tidak berlaku kalau bertentangan dengan syariat. Nazar itu boleh, dan di dalam hadis disebutkan nazar itu tidak berpengaruh sama sekali sebenarnya kepada takdir. Nazar itu tidak berpengaruh, maksudnya nazar itu tidak merubah takdir. Tapi nazar itu akan mendorong mempercepat takdir Allah yang sebenarnya sudah ditakdirkan untukmu. Dan itu sebenarnya nazar itu menunjukkan orang bakhil karena dia tidak mau beramal kecuali dengan nazar itu. Gitu. Saya pernah dengar tuh Ustaz hadisnya kayak itu. Tidak ada seorang yang bernazar kecuali dia orang yang bakhil, Ustaz. Yang pelit, Ustaz. Tapi boleh. Bernazar itu boleh. Dan itu bisa merubah amalan-amalan yang sunnah jadi wajib. Dan kita tahu di dalam fikih bahwasanya amalan wajib itu pahalanya jauh lebih besar daripada amalan sunnah. Ya. Dan inilah pentingnya kalau kita belajar, kita paham fikih, itu kita bisa mendapatkan pahala yang lebih besar dengan amalan yang sama dengan orang lain, tapi kita bisa mendapatkan pahala yang lebih besar. Dengan cara apa? Merubah niat kita. Misalkan i'tikaf, i'tikaf itu sunnah, ya so ya. Iya. I'tikaf itu sunnah hukumnya. Tapi kalau kita bernazar untuk i'tikaf, maka i'tikaf itu menjadi wajib karena nazar tersebut. Ya so ya. Iya. Maka kalau sudah hukumnya wajib, pahalanya akan lebih besar daripada i'tikaf yang hukumnya sunnah. Itu Ibu ya.
Itu di antara Ustaz, saya hilah. mau nanya, kalau nggak bisa ada kafaratnya nggak gitu? Maksudnya Kalau puasa 3 hari. Dulu kan itu saya nanya sedangkan itu aturan Allah nadar ya, tapi nah, nadar nggak itu sanggup. seperti Ya, terus janji. Naam, sahih. Nadar itu seperti janji. Selama bisa untuk ditunaikan maka harus ditunaikan. Selama bisa untuk ditunaikan maka harus ditunaikan. Makanya Rasulullah itu kan juga pernah mengqadha i'tikaf beliau, kan ya? Pernah mengqadha i'tikaf beliau di bulan Syawal. Karena i'tikaf itu tidak hanya khusus di bulan Ramadan saja. Dan kalau misalkan betul-betul tidak bisa, nah harus kafarat seperti janji. Baik. Di sini ada pertanyaan, bagaimana hukumnya tentang boikot produk Israel? Apakah sampai hukum haram? Taala alaih. Baik, boikot itu kalau kita baca fatwa MUI itu bentuknya anjuran. Apakah menggunakan produk-produk Israel menggunakan ini hukumnya haram? Kalau secara zat barang-barang produk-produk Yahudi itu secara zat tidak haram menggunakannya, makannya, minumnya, atau mempergunakan produk-produknya secara zat itu tidak haram. Tapi yang kita permasalahkan di sini adalah bukan zatnya, tapi memberikan keuntungan kepada orang-orang Yahudi yang mendukung negara Israel. Gitu ya. Yang dibahas itu. Yang jadi pokok itu. Karena kalau kita membelanjakan harta kita kepada mereka, kita membeli produk-produk Yahudi, maka keuntungannya larinya kemana? Ya, ke Israel. Ada yang, karena saya baca-baca dari berita-berita itu ada banyak yang salah paham seperti itu. Ada yang mengira maksudnya ini haram secara zatnya. Tidak, bukan haram secara zatnya. Nah, bahkan ada yang karena perusahaannya mungkin merasa dirugikan, mereka menjelaskan, oh ini produk kita ini adalah produk-produk yang diambil dari bahan-bahan dalam negeri. Ini produk anak-anak dalam negeri. Kita tidak membicarakan masalah zatnya, tapi kita membicarakan masalah keuntungannya lari kemana. Gitu ya? Iya, Berarti sebetulnya bukan cuma mereka produk yang diboikot aja Ustaz ya. Nah, istilahnya produk yang tidak diboikot tapi dia istilah menyalurkan sebagian ataupun semua dana ke sana. Betul. Ini jadi sesuatu yang haram. Nah. Sekarang kan banyak yang tadi mereknya itu di Indonesia. Nah, sahih. Atau mungkin ya mereknya di Indonesia kan, tapi saham terbesarnya adalah saham Yahudi kan, itu dia maksudnya. Betul sekali. Kita juga harus hati-hati terkait dengan itu. Semoga memberikan taufik. Zaman Rasulullah juga ada kan ya Ustaz boikot ya. Nah, sahih. Ada juga boikot. Bahkan di zaman tabi'in juga ada. Seperti Imam Ahmad itu kalangan tabi'in itu pernah beliau memberikan fatwa terkait dengan boikot terhadap musuh-musuh Islam yang pendanaannya itu didanai dari bisnis tersebut. Berarti masih seputar ekonomi juga Ustaz waktu di zaman Rasulullah tabi'in juga. Jadi begini pertama, syariat Islam itu mencakup semua permasalahan di dalam kehidupan kita, termasuk juga dalam bisnis, ya kan termasuk juga dalam bisnis. Dan kita kenal memang orang Yahudi itu ya banyak pebisnis dari dulu, banyak pebisnis. Memang Allah memberikan kelebihan kepada mereka seperti disebutkan di beberapa ayat, kelebihan kecerdasan, kelebihan secara ekonomi juga. Tapi bukan berarti mereka itu makhluk yang paling mulia. Itu seperti istilahnya istidraj, ya kan? Seperti istidraj. Baik, mungkin kita cukupkan dulu Ibu ya. Ini sudah jam 10, saya minta maaf Ibu Tira. Semoga
Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit, kita atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hambanya yang soleh dan soleh dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh dan soleh, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, baik yang lalu maupun yang akan datang, baik yang kita lakukan secara sembunyi maupun terang-terangan, baik yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Semoga Allah mengampuni semua dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, dan usia kita, termasuk juga dalam keluarga kita. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Semoga Allah selalu menolong dan melindungi seluruh umat muslim dimanapun juga berada, terutama saudara-saudara kita di Palestina, terkhusus di Gaza. Semoga Allah selalu melindungi mereka dan menolong mereka. Semoga Allah selalu memberikan kekuatan kepada mereka dalam semua hal, baik kekuatan secara fisik, materi, maupun keimanan dan kesabaran. Semoga Allah memberikan kecukupan dalam semua kebutuhan mereka, termasuk di antaranya kebutuhan makanan, minuman, pakaian, obat-obatan, dan semua kebutuhan yang lain. Semoga Allah selalu memberikan rasa aman di dalam hati mereka. Semoga Allah selalu melindungi dan menolong para mujahidin yang sedang berjuang fisabilillah. Semoga Allah menguatkan mereka, menyatukan barisan mereka, melembutkan hati mereka, menguatkan persenjataan dan serangan mereka. Semoga Allah menerima para syuhada yang telah gugur. Semoga Allah merahmati semua korban yang telah meninggal. Semoga Allah segera memberikan kesembuhan kepada korban luka-luka. Semoga Allah selalu merahmati mereka. Semoga Allah selalu menjadi penolong bagi mereka dan memberikan rasa aman di dalam hati mereka. Semoga Allah segera menurunkan azab. Semoga Allah segera menurunkan azab, laknat dan kehancuran kepada Zionis Israel yang telah merampas hak umat muslim di sana. Dan semoga Allah juga segera menurunkan azab, laknat dan kehancuran kepada negara-negara, instansi dan orang-orang yang mendukung dan membantu Zionis Israel dalam menyerang Palestina. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah. wabarakatuh. Izin lagi Ustaz. Tafadhal.